Hai guys, herzlich willkommen. Nah, buat video hari ini, aku pengen sharing sedikit aja buat kalian pengalaman aku di vet-vet yang ada di Jerman ini. Tapi pastinya kan tarif vet yang ada di Jerman tuh beda-beda ya. Jadi aku bakalan sharingnya menurut pengalaman aku sendiri aja. Nah, di sini aku udah ada kayak kumpulan kertas-kertas gitu. Ini tuh vet bill-nya Cosmos. Nah, kita mulai aja dari yang paling pertama banget. Pertama kalinya Cosmos ke vet itu tahun lalu tanggal 26 Maret 2019. Dan case-nya itu waktu itu dia kena mites gitu, kena kutu hamster. Jadi maybe kalau buat symptomsnya gitu, aku mungkin jelasinnya di video berikutnya aja ya, biar lebih jelas. Jadi ini yang pertama kalinya banget, itu harganya sekitar 52 euro. Nah dulu tuh euro nggak semahal sekarang ya, sekarang sekitar 17.400an gitu. Jadi aku kali 17.000 aja ya. 52 kali 17 udah mau 800.000, udah sekitar 800 ribuan lah. Nanti jelasnya aku taruh di bawah, terus aku bakalan screenshotin juga nih tagihannya. Nah, jadi yang pertama itu dia tulisannya konsultasi biasa udah 12 euro, berapa. Terus yang keduanya itu harga dikasih obatnya gitu. Jadi kayak dokternya ngasih obatnya. Itu aja udah 2, terus belum obatnya lagi sendiri itu 10, dan yang terakhir itu kayak obat spray kayak buat aku semprotin di kandangnya dan di pinggiran kandangnya itu udah 18, jadi obatnya tuh kayak gini, emang gede sih, dan ini tahan lama ya, ini udah 1 tahun lebih dan masih bisa dipakai. Nah terus nggak sampai seminggu kemudian, mungkin beberapa hari, jadi si Cosmos tuh posisinya masih ada di bin cage karena aku lagi karantina. Tiba-tiba dia diare, dan vet yang pertama kalinya itu lagi nggak praktek, jadi terpaksa aku harus kayak pindah vet. Untungnya aku tinggal di tengah gini, terus vetnya satu kanan satu di kiri, jadi kayak naik tram cuma 5 menit sampai 10 menit, jalan kaki cuma 20 menit kan, jadi deket banget untungnya. Terus nggak perlu pakai janji karena mereka bilang diare itu kayak emergency gitu kan, jadi harus secepatnya datang. Nah hari itu buat konsultasinya nih itu 14, euro kan. Oh iya, terus mereka tuh juga selalu ada tambahan pajaknya aja udah 19% ya. Jadi total hari itu kita bayar 17. Tapi itu belum semuanya karena belum termasuk obat diarenya. Nah, obat diarenya itu dia kayak gini. Nih, bahannya herbal. Ini semua bahannya herbal, jadi aku bukannya promosi ya. Ini aku suka banget karena dia tuh cuma 3 hari aja udah bekerja gitu buat Cosmos. Ini harganya berapa ya? Kira-kira mungkin sekitar 12-13 gitu lah. Jadi total hari itu aku bayar 30-an euro, which is like 500.000 rupiah, sekitar segitulah. Nah, namanya diare, dokternya pasti bilang kayak nanti datang lagi ya, kayak setelah 3 hari gitu. Kita bakalan lihat udah membaik atau tambah parah. Dan bahkan kayak aku udah dikasihin kayak tabung gitu, jadi buat isi kotorannya. Nanti siapa tahu bakalan dicek di labor gitu. Tapi untungnya hari ketiganya itu, pas aku balik lagi, dokternya bilang dia udah jauh lebih mending, dan mendingan kayak lanjut aja obat herbalnya. Nggak perlu tes labor lagi, jadi nggak perlu bayar lagi. Tapi tentunya aku harus bayar uang konsultasi ya. Uang konsultasinya itu lebih murah dibandingin yang pertama kali karena ini tuh kayak pemeriksaan terusan gitu. Jadi aku bayarnya lebih murah. Nah, totalnya itu 13,7. Udah termasuk pajak juga. Dan itu nggak selesai sampai situ aja. Kebetulan 1 minggu setelah itu aku emang udah ada janji buat kasih obat kedua, obat kutunya Cosmos kan. Jadi aku balik lagi dan total sekitar 25-an euro gitu. Nah, jadi ini tuh aku bayar semuanya in less than a month. Pokoknya kayak sekitar 2 minggu itu tiba-tiba bertubi-tubi ke vet terus, dan aku habis kira-kira hampir 1,5 lah ya, atau bahkan lebih loh. Nah, intinya aku sharing ini sih sebenarnya kayak pengen kasih lihat ke kalian biaya pelihara hamster tuh murah atau mahal. Kalau di Jerman menurut aku udah lumayan termasuk mahal, apalagi kalau kalian
kali kurs gitu ya, emang susah juga sih ngitungnya. Maybe buat bayangan, kalau misalnya 50 euro itu buat aku sendiri, aku bisa beli bahan makanan di supermarket sekitar 2 minggu kali ya. Nah, kira-kira kayak gitu, biar kalian ada bayangannya. Nah, aku tuh minggu lalu pernah bikin IG story juga buat teman-teman yang di Indo, biar kalian bisa sharing juga kira-kira tuh kalian spend berapa duit buat hamster kalian ke vet ya. Nah, di sini aku udah ada screenshotnya waktu itu. Jawaban yang paling banyak itu kalian spend kayak sekitar 50.000 sampai 250.000. Yang kedua itu di atas 250.000. Yang jawab di bawah 50.000 itu dikit banget. Terus aku juga nanya, ada nggak yang spend sampai di atas 1 juta? Dan 30% dari kalian jawab ada dong. 30% menurut aku udah lumayan banyak loh. Dan aku tanya juga nih, kayak kalian kenapa bawa hamster kalian ke vet gitu. Dari semua jawaban, yang paling sering itu hamsternya sakit tumor, hamsternya abses, itu banyak banget. Terus hamsternya kayak giginya panjang, cuma perlu dipotong doang. Nah, tarifnya pastinya beda-beda ya. Kalau misalnya contohnya aja tumor atau abses, ada kemungkinan harus dioperasi, pasti harganya jauh lebih mahal. Terus harus konsultasi juga kan, jadi nggak mungkin sekali doang kalian ke vet. Kalau misalnya mungkin cuma gunting gigi, gunting kuku, itu lebih murah. Ada juga yang hamsternya kena hernia. Kalau kalian nggak tahu, hernia itu kayak apa ya, organ, biasanya usus yang keluar dari lubang yang ada di dalam badan kita gitu. Ada juga bahkan yang aku baca kena glukoma. Glukoma itu penyakit mata ya, tapi itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Jadi tekanan darah di mata kita itu tinggi banget, sampai kadang bisa menyebabkan kebutaan. Paling susahnya itu penyakit ini pasti datangnya kayak tiba-tiba gitu kan, kita never plan kayak hamster kita bakalan sakit gitu. Nah, maka dari itu menurut aku punya beberapa tips sih, kayak sebelum kita pelihara hamster, kita harus kayak pikirin dulu expense-nya apa aja. Pastinya nggak cuma kayak expense basic kayak kandang, makanan, tempat tidur, wheel gitu kan. Tapi kita juga harus mikirin expense vet-nya, karena kita tuh nggak bakalan tahu kapan mereka sakit gitu ya. Jujur aja, waktu Cosmo sakit itu aku udah punya kerja. Jadi aku bisa bayarin gitu, dan orang di sini juga kayak pengertian karena aku sendirian, dan vet itu jarang banget buka Sabtu Minggu. Aku bisa kayak minta izin buat bawa dia ke vet gitu, jadi kayak kerjanya pulang cepetan. Tapi kalau di Indo maybe kalian nggak bisa kayak gitu, jadi kayak banyak yang harus dipertimbangkan banget. Nah, terus tips yang kedua ini, waktu kalian kayak udah fix ya udah mau bawa hamster pulang ke rumah, sekalian kalian cek dulu di sekitar rumah kalian tuh ada nggak vet gitu. Kalian call aja, bisa nggak nanganin hamster. Emang sih jarang, tapi sekarang kira-kira udah ada beberapa yang bisa. Dan jangan coba-coba kalian tuh kalau misalnya hamsternya sakit diobatin sendiri di rumah. Kalau yang basic mungkin masih bisa, tapi kalau udah seperti tumor atau abses itu jelas kan harus ada penanganan dokter. Walaupun mungkin dokternya nggak terlalu berpengalaman sama hamster, tetap aja mereka tuh sekolah vet gitu. Mereka lebih ngerti tentang vet dibandingin kita. Itu sih menurut pendapat aku ya. Nah, dengan kalian tuh udah punya informasi, misalnya vetnya ada di mana, kalau emergency itu kita nggak kelabakan dan kita bisa kayak save even more time gitu. Nah, dan lagi yang ketiga, buat teman-teman maybe yang masih underage, masih tinggal sama parents-nya, janganlah pernah kalian tuh impulse buying gitu. Jadi kayak kalian pergi, kalian lihat hamsternya murah, lucu, langsung kepengen tanpa pikir panjang. Karena tuh kalian masih share rumah sama orang tua kalian kan, belum tentu mereka suka. Terus mereka juga harus tahu expectation-nya tuh apa, kayak tempat yang dibutuhin sama hamster kalian berapa gedenya, terus kayak uang yang mungkin harus mereka bantu keluarin buat hamster kalian tuh berapa. Jadi tuh hal-hal yang kayak gini bisa mencegah kayak abandonment juga, kayak Indian mereka nggak suka, mungkin mereka jadi buang hamsternya. Nah, terus nih kalau kalian ke vet, kalian bisa share aku juga di bawah. Biasanya kalian ke vet tuh bawa hamster kalian pakai apa ya? Kalau aku biasa pakai carrier. Carriernya kayak gini.
itu kelihatannya lumayan gede di kamera, tapi sebenarnya aku udah pengen beli yang lebih gede lagi buat Cosmos. Kayak ini ngepas. Jadi dalamnya aku isi bedding bekas dia ini. Bedding yang ada di dalam kandangnya aku masukin aja biar kayak ada baunya dia. Terus itu nanti terserah kalian juga, kalian mau taruh kayak rumah-rumahan di dalam atau kayak hideouts-nya dia boleh. Cuma tips dari aku sih jangan pakai yang keramik, karena yang keramik kan berat kan. Kalau tiba-tiba carrier-nya jatuh kenapa sekalian bisa ketimpa gitu sama keramiknya. Karena sama aku pernah kejadian sekali waktu Cosmos ke bed, pas turun dari tram tuh bawahnya ini copot cepat gitu. Untung Cosmos nggak kenapa-kenapa, masih ada di dalam carriernya. Kalau dia hilang di jalanan bisa gila. Nah, jadi setelah dengerin aku ngoceh panjang lebar, menurut kalian Indian mahal atau murah pelihara hamster? Kalau menurut aku sih dibandingin daripada kayak binatang-binatang anjing kucing gitu, pastinya lebih murah ya. Cuma nggak berarti kalian tuh nggak bakalan keluar sepeser pun gitu untuk hewan peliharaan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian udah yakin mau bawa pulang, itu berarti selamanya bakal jadi tanggung jawab kalian. Karena walaupun mereka kecil juga, sekali lagi mereka tuh punya hak yang sama gitu untuk hidup. Itulah kenapa aku kayak selalu kasih tahu bawa ke vet kalau misalnya kalian gak yakin. Karena kemungkinan chance mereka bisa hidup mungkin lebih baik di vet gitu dibandingin kalian gak bawa ke vet sama sekali. And obviously mereka gak bisa kayak ngasih tau kita kan mereka sakit di mana, mereka tuh butuh apa. Makanya kita juga sebagai owner kayak harus responsible lah buat mereka. Nah kayaknya sih informasi yang hari ini aku mau bagiin segitu aja. Kalau misalnya kalian mau cerita pengalaman kalian ke vet di Indo atau dimanapun kalian berada, kalian bisa langsung komen di bawah biar kasih informasi ke teman-teman yang lain juga. Kalau dari kalian masih ada yang mau nanya, seperti biasa langsung aja DM ke Instagram kita ya. Jangan lupa kalian share juga videonya, atau ada teman-teman yang baru mau pelihara hamster, biar kayak lebih ada bayangan gitu. Thank you juga buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. And I'll see you guys soon. Gimana kalau misalnya sekalian aku ajarin how to say goodbye pakai bahasa Jerman ya. Jadi itu biasanya ada beberapa cara bilang bye. Tapi yang paling aku suka dan paling singkat itu cara ngomongnya tschüss gitu. Oke, kita ulang. Thank you buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Dan I'll see you guys soon. Tschüss.